Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang bagaimana sulitnya menjaga pahala amal ya. Tentunya kita tahu bersama bahwasanya kita dituntut untuk beriman dan beramal soleh. Hidup kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah adalah amal soleh. Maka segala kegiatan yang tidak ada ibadahnya maka hanyalah kerugian bagi kita pada hari akhirat kelak. Maka seorang berusaha untuk mengoptimalkan seluruh aktivitasnya sebagai bentuk amal soleh, ibadah kepada Allah. Karena di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menentukan level-level penghuni surga berdasarkan amal. Sebagaimana Ibnu Qayyim berkata, "Dukhulul jannah bi rahmatillah wan najatu minan nar bi maghfiratillah wa iktisamul manazil wad darajat bil a'mal." Masuk surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun derajat-derajat dan level-level di surga berdasarkan amalan-amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin darajatum mimma amilu." Maka masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amal yang dia lakukan. Dan sebagaimana telah dijelaskan pada kajian-kajian yang lain bahwasanya level di akhirat kelak sangat banyak ya, sangat banyak. Allah mengatakan, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila." Dalam surat Al-Isra kata Allah, lihatlah kami berikan dunia kepada mereka dan kepada mereka. Itu kepada orang beriman Allah kasih dunia, kepada orang kafir juga Allah kasih dunia. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah di dunia kita bisa melihat bagaimana level-level ekonomi manusia. Ada yang sangat kaya, ada yang sok kaya, ada yang baru kaya, ada yang merasa kaya ya. Ya, dan banyak macam-macam. Jadi level di dunia ini kekayaan berlevel-level. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Di akhirat lebih lagi derajatnya lebih banyak lagi. Karena Allah sangat detail. Allah sangat detail ketika membagi level para penghuni surga. Dan ini konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyamakan yang satu dengan yang lainnya. Enggak mungkin orang yang salat malam dengan tidak salat malam mau disamakan. Enggak mungkin orang yang salat malam 1 jam dengan 15 menit mau disamakan. Mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha adil dalam memberi ganjaran. Dalam salat saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajul la yansarifu min salati wa ma kutiba lahu illa usyruhu illa nisfuhu au thuluthuhu au rubuhu." Ada seorang selesai salat tidak dicatat amalnya kecuali hanya setengahnya atau sepertiganya atau seperempatnya atau seperlimanya atau seperenamnya atau sepertujuhnya atau seperdelapannya atau sepersembilannya atau sepersepuluhnya. Ya beda-beda satu dengan yang lain. Salatnya sama-sama tapi pahalanya beda. Allah Maha detail. Oleh karenanya seorang berusaha segala aktivitasnya agar bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu perjuangan. Perjuangan beramal soleh. Sementara kita di zaman ini disibukkan dengan berbagai macam kegiatan tidak bermanfaat. Nonton berita kebanyakan ya, kepo kebanyakan ya, kuliner kebanyakan ya. Kebanyakan berlebihan ya. Sehingga waktu untuk beraktivitas amal soleh semakin berkurang. Maka perjuangan terutama di zaman fitnah sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah di musim fitnah seperti hijrah kepadaku. Kenapa sampai Nabi bilang seperti hijrah? Karena musim fitnah orang banyak sibuk dengan fitnah. Nimbrung, komentar, analisa ya. Sibuk dengan fitnah. Sementara yang sibuk ibadah cuma sedikit. Maka orang yang hebat di musim fitnah, tidak ikut-ikutan kepo, tidak ingin banyak tahu tentang fitnah, dia sibuk beribadah, dia seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini zaman kita butuh berijtihad, bersungguh-sungguh saling menasihati untuk beramal saleh. Wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Satu menasihati yang lain, suami menasihati istri, istri menasihati suami ya.
kawan menasihati kawannya, kakak menasihati adiknya, adik menasihati kakaknya. Sama-sama teman pengajian saling menasihati karena kita butuh beramal soleh. Kalau udah mati selesai kita nggak bisa beramal soleh. Sekarang kita masih bisa baca Quran, masih bisa ngaji, masih bisa sedekah, masih bisa tersenyum karena Allah Subhanahu Wa Taala begitu mau jemput selesai semuanya, selesai semuanya. Saya ingatkan ini kepada kita semua, terutama ibu-ibu yang sudah 60 tahun. Karena masa untuk beramal soleh semakin sempit ya, semakin sedikit karena biasanya kalau rambutnya udah tua duluan meninggal biasanya. Tapi tidak pasti, tidak harus demikian. Bisa jadi yang muda meninggal duluan. Tetapi maksud saya secara umum yang rambutnya udah putih biasanya duluan meninggal dunia. Oleh karenanya kesempatan beramal soleh semakin sedikit. Jangan malah semakin tua semakin sibuk beli barang branded, semakin suka jalan-jalan seperti anak-anak, malah pingin baperlah kesana kemari lah. Sudah semakin tua semakin jauh dari amal soleh. Ini yang kita tidak inginkan. Seorang semakin bertambah usia, Islamnya semakin progresif, semakin baik. Semakin menuju pertemuan dengan Allah, semakin baik iman dan amalnya. Tapi ini semua perlu perjuangan. Perjuangan berikutnya adalah menjaga amal soleh. Kalau kita sudah beramal soleh, ada pahalanya harus kita jaga. Dan ini lebih sulit lagi daripada perjuangan yang pertama. Makanya Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib punya perkataan yang indah. Dia berkata, "Laisa asy-sya'nu ya. Wa laisa asy-sya'nu fil amal. Innama asy-sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu." Bukanlah perkara yang paling penting hanya sekedar beramal, tapi yang paling penting adalah menjaga amal agar tidak gugur pahalanya. Agar tidak berkurang pahalanya, agar tidak rusak pahalanya. Ini perlu perjuangan lagi tersendiri agar amal soleh tidak gugur. Ya. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya sebagaimana ada yang disebut dengan al-hasanatul mahiyah, amal-amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, dalam akhir surat Hud, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Ya. Dirikanlah salat tarafayn nahar, yaitu di pagi dan di petang hari dan juga di malam hari, salat 5 waktu, ya. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at, kata Allah, sungguhnya pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan menghancurkan dosa-dosa. Ya, makanya puasa bulan Ramadan menggugurkan dosa-dosa, ya. Haji yang mabrur menggugurkan dosa-dosa, haji yang mabrur yang visanya jelas, ya. Yang mabrur menggugurkan dosa-dosa, umrah menggugurkan dosa-dosa, banyak, ya. Amal soleh, sedekah menggugurkan dosa-dosa, banyak. Nah, kebalikannya juga ada juga as-sayyi'at al-muhbitat, dosa-dosa yang menggugurkan pahala-pahala. Ini harus kita kenali. Kebanyakan orang hanya mengenali pahala yang menggugurkan dosa-dosa, tidak belajar tentang dosa-dosa yang menggugurkan apa? Pahala. Makanya Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, dia berkata rahimahullah, wa aktsarun nasi ma indahum khabarun minas sayyi'at allati tuhbitul hasanat. Dan mayoritas manusia mereka tidak punya ilmu tentang dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala-pahala, ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini ingin belajar apa sih dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala-pahala agar kita waspada. Percuma kita beramal soleh banyak-banyak namun ternyata gugur. Mana yang lebih mengenaskan? Seorang beramal soleh pahalanya banyak terus gugur, atau tidak beramal soleh dari awal? Mana lebih mengenaskan? Lebih mengenaskan gugur. Udah duit banyak ternyata tidak ada. Iya enggak? Itu lebih menderita daripada sejak awal tahu saya tidak punya duit. Daripada misalnya nyangka saldonya banyak ternyata enggak ada, kosong. Itu lebih menyedihkan, dia menyangka saldonya banyak, sudah siap-siap mau beli ini, mau beli ini. Ternyata enggak ada, omong kosong. Daripada yang memang dari awal tidak tahu, ya. Ada saya punya kawan yang cerita lucu, cerita nyata ini. Saya punya kawan. Mau dicerita enggak? Ini gambaran aja. Jadi dia masuk dalam ada proyek, katanya proyek untungnya sekian miliar, maka kemudian dia sudah senang. Di tengah jalan menuju proyek tersebut, dia sudah ngobrol sama kawannya, mereka berdua jalan. Di tengah jalan mereka mulai ngobrol. Dia sudah yakin dapat proyek tersebut. Akhirnya ditelepon sama
mamanya, "Mak, nanti mama dapat ratusan juta dari saya insya Allah, Mak ya, ratusan juta." Iya, dia udah yakin dapat untung. Terus dia telepon lagi saudaranya, "Akhi, nanti punya utang berapa?" "Ratusan juta." "Udah, pokoknya saya yang bayarin, aman. Lunas semua, saya yang bayarin." Luar biasa. Utang berapa? Saya lunasin. Ini cuma saya di luar negeri, bukan di sini ya. Itu saudaranya saking senangnya langsung umroh. Umroh dia di Taif langsung umroh. Di Jeddah langsung umroh. Saking senangnya utangnya udah lunas ya. Udah pokoknya rencana mulai rencana pengin ini kasih adik-adiknya ke semua. Terus ngobrol sama temannya. "Terus kau gimana?" Ngomong-ngomong mobil Lexus harganya berapa? Mulai ngomong mobil. Sampai di ujung ternyata proyek palsu. Nah, ini lebih mengenaskan mana? Menyangka dapat untung ternyata nggak ada, atau sama sekali memang tahu nggak punya uang. Ini nggak tahu punya dari awal, daripada ternyata tertipu, mengenaskan. Dan gambaran orang mengenaskan ini Allah sebut dalam Al-Quran. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a. Dalam surat Al-Kahfi ayat 102 ya. Kata Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya, paling merugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka sesat di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka menyangka mereka telah beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Ini yang paling merugi. Dia kalau dari awal tahu saya enggak punya amal masih mending. Dia menyangka dia beramal soleh, ternyata pahalanya enggak ada. Ini lebih mengenaskan. Lebih mengenaskan. Demikian dalam surat Al-Furqan kata Allah, "Qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Kami datangi kepada amal yang telah mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an mantsura, tiba-tiba kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Itu di akhirat kelak diperlihatkan pahala mereka, mereka sudah senang. Lalu Allah jadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ini mengenaskan. Ini mengenaskan. Demikian juga dalam surat Hud kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang yang beramal saleh dengan niat dunia. "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Surat Hud ayat 15 dan 16. Kata Allah, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, dia beramal soleh tapi dia niatnya untuk dunia. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Makanya Allah ingatkan, ada orang beramal soleh karena mencari akhirat, ada orang beramal soleh untuk mencari apa? Dunia. Ya. Ketika para sahabat aja perang dalam perang Uhud, ternyata ada yang melanggar. Allah mengatakan, "Minkum may yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang mencari dunia dengan perang Uhud, dengan jihad mencari dunia, dan di antara kalian yang mencari apa? Akhirat. Itu sahabat. Amalnya luar biasa, jihad. Tetapi ada yang jihad mencari dunia, ada yang jihad mencari apa? Akhirat. Tapi Allah telah ampuni mereka. Walaqad afa ankum, Allah telah ampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pelajaran bagi kita. Bahwasanya apa yang menimpa sahabat sangat mungkin menimpa kita. Beramal akhirat tapi cari apa? Dunia. Ini dia menyangka dapat pahala, ternyata tidak ada, mengenaskan. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa beramal saleh untuk mencari dunia dan perhiasannya, kami akan penuhi ganjaran mereka di dunia. Makanya para ulama mengatakan siapa yang riya, siapa yang cari dunia dikasih. Orang yang ingin misalnya populer dengan dakwanya, Allah kasih popularitas, Allah kasih. Allah kasih ketenaran. Allah kasih ketenaran. Seperti dalam hadis, Allah hadirkan orang yang jihad. Maka Allah bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu?" Ketika qataltu fika hatta tusyhid, ya Allah, aku jihad sampai aku mati syahid karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta walakin qatalta liyuqal annaka jari." Kau dusta, tetapi kau
berperang supaya dikatakan kau jagoan, pemberani. Wa qad qil, dan telah dikenal engkau sebagai jagoan. Artinya Allah kasih. Dia ini waktu di dunia berjihad untuk popularitas. Allah kasih enggak? Kasih. Ya. Kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Kami penuhi amalan mereka di dunia dan tidak dikurangi. Dia terkenal, followernya banyak. Mungkin apakah orang followernya banyak berarti selamat di akhirat? Belum tentu. Bisa jadi itu adalah niat dunia yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Tidak ada jaminan. Dia ingin populer, dia ingin dihormati, dia ingin disanjung-sanjung, dia ingin dipuji-puji. Allah kasih. Orang dia Allah kasih. Ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih. Sudah berusaha ria, nggak dapat-dapat juga ada. Tapi secara umum sebagian orang Allah kasih benar, populer, terkenal, dihormati orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum fiha la yubkhasun", mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka di akhirat tidak mendapatkan apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan gugur semua amal yang mereka kerjakan selama di dunia. Subhanallah. Gugur, ini mengenaskan. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Amal saleh mereka kerjakan sia-sia. Ini mengenaskan. Sebenarnya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man samma Allahu bih, wa man yura'illahu bih." Siapa yang sum'ah memperdengarkan amal solehnya, cerita sana cerita sini, Allah akan permalukan dia di akhirat. Dan siapa yang menampak-nampakkan amal soleh di dunia, Allah akan ria, Allah akan permalukan di akhirat. Kata para ulama di antara tafsirnya, yaitu orang yang salat karena ria, orang yang umroh karena ria, orang yang haji karena ria, orang yang dakwah karena ria, orang yang belajar ilmu karena ria, orang yang qori karena ria, orang sedekah karena ria. Maka pada hari kiamat Allah tampakkan pahala-pahalanya. Mereka sudah lihat. Mereka sudah senang. Tiba-tiba Allah permalukan mereka. Allah hancurkan pahala-pahala tersebut. Ya. Dan ini lebih mengenaskan daripada sejak awal tahu tidak punya amal soleh. Maka ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, benar bahwasanya beramal soleh perlu perjuangan, maka lebih lagi perjuangan adalah menjaga agar pahala amal soleh tersebut tidak gugur. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar apa saja perkara-perkara yang bisa menggugurkan amal soleh agar kita waspada, agar amal soleh kita terjaga dan kita melihat hasilnya pada hari kiamat kelak. Ketahuilah bahwasanya penggugur amal soleh, ya, bisa ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan pertama, dia penggugur seluruh amal soleh dan penggugur sebagian amal soleh. Ada yang menggugurkan amal soleh seluruhnya dan ada yang menggugurkan hanya sebagian amal soleh. Adapun yang menggugurkan amal soleh seluruhnya adalah syirik ataupun kekufuran. Syirik ataupun kekufuran. Siapa yang melakukan syirik akbar, maka amal solehnya gugur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah, kalau para nabi berbuat syirik, maka akan gugur amal mereka. Dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau, la in asyrakta, kalau engkau melakukan syirik, itu wahai Nuh, wahai Musa, wahai Harun, ya, wahai Ibrahim, wahai Ismail, semuanya, kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, sungguh-sungguh benar-benar amalmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau termasuk orang-orang yang merugi, masuk neraka jahanam. Siapa yang melakukan syirik akbar seperti berminta-minta kepada mayat-mayat, berdoa kepada mayat-mayat, berdoa kepada wali-wali, minta pertolongan kepada ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku, ya Sayyidil Badawi, ya mudahkanlah anak bagiku, sudah nikah lama enggak punya anak, ya Mbah, saya sudah 10 tahun nikah enggak punya anak. Mbah bilang saya juga dulu mandul, tahu enggak? Minta-minta kepada mayat-mayat, percaya kepada dukun, melakukan sihir, praktek sihir, pergi kepada dukun supaya nyihir orang, ya, jatuh cinta, cintanya ditolak, dukun bertindak, syirik semua ini. Ini membatalkan seluruh amal soleh.
menyembelih kepada jin, bangun rumah takut diganggu oleh jin maka potong kepala kebau kemudian darahnya ditumpahkan ke tanah agar tidak diganggu, ini syirik akbar. Syirik akbar. Maka siapa yang melakukan hal ini amalnya gugur seluruhnya, bukan sebagian, seluruhnya gugur. Demikian juga kekufuran. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur kepada keimanan maka telah gugur amalnya. Amal gugur semua. Seperti apa? Mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek syariat Islam. Apa itu jilbab? Apa itu jenggot? Apa itu cadar? Ini mencaci maki syariat Allah. Allah kasih syariat kemudian hina-hina. Orang liberal banyak seperti itu. Apa itu hukum had? Apa itu warisan kok laki dua perempuan satu, apa itu poligami, ngejek-ngejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini gugur amal. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa habata amalahum ya. Karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan maka amal mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Muhammad ayat 9. Kata Allah, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Hal itu karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Yaitu syariat Allah, mereka enggak suka. Mereka ingin merubah syariat Allah. Fa ahbata amalahum, maka amalan mereka gugur. Ngeri. Ini gugur semuanya. Gugur semuanya. Maka seorang waspada, ada penggugur amal, dia sudah beribadah lama-lama gugur amalnya. Sudah beribadah 60 tahun syirik, gugur amalnya. Gugur amalnya. Dan pendapat ada khilaf dengan para ulama apakah gugur ketika dia beramal soleh ataukah gugur ketika dia meninggal dunia. Pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya kapan seorang melakukan syirik gugur amalnya ketika itu. Taruhlah dia sudah beribadah 60 tahun. Pada umur 61 kemudian dia percaya sama dukun, maka seluruh amalnya gugur. Dia pernah haji, dia pernah umrah, dia pernah berbakti sama orang tua, dia pernah taat kepada suami, dia pernah baca Quran, dia pernah khatam Quran, dia pernah puasa 30 tahun, semuanya gugur mulai dari nol seperti Pertamina. Ngeri. Ini pendapat siapa? Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i enggak, Imam Syafi'i gugur kalau dia meninggal tidak bertobat. Lebih ringan daripada Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau dia ternyata tobat dari sudah syirik kemudian tobat harus haji ulang. Karena haji yang kemarin tidak ada nilainya lagi. Harus ulangi haji lagi. Ngeri. Oleh karena hati-hati jangan sampai terjerumus pada dosa-dosa yang menggugurkan seluruh amal. Yaitu syirik maupun kekufuran. Dan banyak tersebar orang yang pemahaman liberal banyak. Yang merupakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua, ada dosa-dosa yang menggugurkan hanya sebagian amal, tidak seluruhnya. Hanya sebagian amal ya. Ini dosa-dosa selain syirik dan kekufuran. Hanya sebagian amal yang dia gugurkan ya. Seperti perkataan riba, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha menegur Zaid bin Arqam ketika beliau tahu Zaid bin Arqam melakukan praktek riba bil ainah, maka kabarkan kepada Zaid, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatub. Kata Aisyah, sampaikan kepada dia bahwasanya dia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Nabi kecuali dia bertaubat. Ya, tidak semua amal gugur, tapi dia melakukan riba maka pahala jihadnya gugur. Jihad pahalanya kayak apa? Gara-gara riba gugur, ngeri. Ya. Maka ini jenis penggugur amal, ada yang gugur semuanya, ada yang penggugur sebagian amal. Tapi ini tinjauan pertama. Tinjauan kedua, penggugur amal bisa kita tinjau juga. Ya. Yaitu pertama menggugurkan amal dari awal, yaitu amal tidak diterima karena bercampur dengan penggugur amal ini. Itu seperti syirik kecil. Kalau orang melakukan amal soleh karena riya, maka sejak awal pahalanya enggak ada. Sejak awal pahalanya sudah tidak ada karena sejak awal dia sudah berniat apa riya ya. Dia dakwah riya, maka sejak awal pahala dakwahnya enggak ada. Dia bangun masjid riya.
supaya orang tahu saya bangun masjid. Ya, kemudian dia ria, dia publish, dia pingin orang tahu semua. Niatnya supaya dipuji. Maka sejak awal dia tidak punya pahala. Ini penggugur awal sejak awal. Dan ada penggugur awal yang belakangan pahalanya sudah ada terus gugur. Nah, ini yang bahaya juga. Dia tadinya ikhlas, paham? Ikhlas terus dapat pahala. Kalau tadi riya sejak awal pahalanya sudah enggak ada. Enggak, ini sekarang dia ikhlas, kemudian dia punya pahala, ternyata pahalanya gugur. Pahalanya gugur ini tadi bisa jadi gugur semuanya karena syirik akbar maupun kufur. Bisa jadi gugur hanya pahala tersebut jika ada sebab-sebab yang membuat dia gugur. Contohnya seperti alman wal adha. Alman wal adha yaitu setelah dia sedekah 5 tahun kemudian dia ungkit-ungkit, kamu yang dulu saya bantu kan? Kamu dulu kan yang susah, miskin dulu saya yang jadikan kamu kaya ya. Saya mudahkan kamu kaya ya. Kamu dulu kurus krempeng sekarang jadi gembrot kan? Dulu saya yang traktir terus misalnya. Jadi dia ngungkit-ngungkit, ini gugur. Tadinya padahal sudah ada pahalanya. Jadi gugur. Ini gugur seluruhnya tapi cuma amal tersebut, amal terkait. Paham? Gugur seluruhnya tapi amal terkait dengan sedekah tadi yang dia ungkit-ungkit. Paham? Bisa jadi gugur, bisa jadi tidak gugur seluruhnya, gugur sebagian pahala. Gugur sebagian pahala. Gugur sebagian pahala seperti apa? Seperti tadinya dia beramal soleh, dia sembunyikan, kemudian dia ceritakan. Sama-sama ikhlas. Pahala amal soleh yang disembunyikan lebih afdal daripada yang diceritakan. Allah mengatakan, ya, in tubudu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir miskin diam-diam, maka itu lebih baik daripada yang kalian tampakkan. Jadi intinya amal saleh yang disembunyikan lebih afdal daripada yang ditampakkan. Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang disembunyikan, maka lakukan. Itu berusaha tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Dia sudah beramal soleh 30 tahun yang lalu disembunyikan, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian ada satu saat dia cerita. Dia cerita bukan karena riya, tapi ya cerita, ya mungkin cerita aja, ya mungkin lagi ngobrol-ngobrol. Akhirnya, oh kamu loh yang dulu ini ya. Oh iya, saya dulu yang itu. Dia cerita akhirnya. Ketika dia cerita kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, maka amalnya berubah dari pahala yang tinggi, pahala amal tersembunyi turun menjadi pahalanya lebih sedikit, yaitu amal yang ketahuan. Ini masih ikhlas. Kalau ternyata dia cerita lagi karena riya, maka hilang. Saya bacakan kata Ibnu Qayyim dalam Wabil Sayyib halaman 22. Wa qad jaa'a fi atharin ma'ruf, telah datang dalam athar yang ma'ruf, innal abda la ya'malul amala sirran lillah la yattali'u alaihi ahadun illa Allah taala. Sungguhnya seorang hamba melakukan suatu amalan sirran, diam-diam. Karena Allah, ikhlas. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, temannya enggak tahu, istrinya enggak tahu, atau suaminya tidak tahu, kakaknya enggak tahu, adiknya enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Fa yatahaddatsu bihi, maka dia pun cerita setelah itu. Dia publish, entah dia cerita masa lalunya. Karena ikut podcast cerita macam-macam. Bahaya ini. Cerita. Dia ikut podcast cerita, saya dulu begini. Dia ikhlas, bukan riya, tapi dia cerita akhirnya. Fayantaqilu min diwani sirri ila diwanil alaniyah. Maka berubahlah catatan amal yang tadi dicatat di buku catatan amal tersembunyi berpindah kepada buku catatan amal yang kelihatan atau yang ketahuan. Ini pahalanya berkurang. Tsumma yasiru fi dzalika diwan al hasabil alaniyah. Maka kemudian berubah pahalanya jadi berkurang. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa in tahaddatsa bihi li sum'a wa talabil jahi wal manzila inda ghairillahi ta'ala abtalahu. Kalau ternyata dia cerita lagi, kali ini ceritanya bukan untuk apa-apa tapi untuk riya, supaya orang akui dia. Talabul manzilah, riya itu apa? Menampakkan amal saleh, atau summa itu menampakkan amal saleh, bercerita talabul manzilah fi qulubin nas, supaya orang akui. Maka cerita, "Oh iya, saya dulu begini. Orang sampai, "Oh ya Masya Allah, sampai nangis, orang nangis." Tapi cerita, oh sudah.
Sekarang dia cerita untuk diakui. Ketika dia cerita untuk diakui, tadinya catatan amal tersembunyi jadi amal kelihatan, jadi amal yang ria, hilang. Hilang, jadi hilang. Ngeri. Oleh karena seorang waspada, ya, jangan sampai amalnya gugur. Jadi kita ulangi, ada amal yang gugur sejak awal karena niatnya enggak benar, ada yang amal berkurang pahalanya, ada yang amal pahala gugur belakangan. Faham Ibu-ibu? Semua harus kita waspadai. Semua harus kita waspadai. Taib. Sekarang kita bahas apa saja yang bisa menggugurkan amal, menggugurkan pahala agar kita waspada. Ya. Tadi yang pertama sudah kita singgung, ya, menggugurkan amal secara total. Ini bagian pertama. Menggugurkan amal secara total tadi apa, Bu? Syirik sama kufur. Syirik sama kufur. Syirik itu beribadah kepada selain Allah. Kufur itu banyak, ya. Mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi, merendahkan Nabi, menghina Al-Quran, menghina syariat Allah, benci terhadap syariat Allah, membunuh Nabi. Ini semua ada kekufuran. Ini ada semua kekufuran. Itu amalnya gugur seluruhnya. Yang kedua, di antara yang menggugurkan amal yang dicampurinya saja, tidak seluruh amal, adalah syirik kecil. Syirik apa? Kecil, riya. Apa itu riya? Menampakkan amal talaban li manzilatin talabul manzilah fi qulubin nas. Menampakkan amal atau menceritakan amal riya dan sum'ah supaya diakui oleh orang lain. Oh, ternyata ya. Iya, memang saya begitu. Ah, itu sudah. Ternyata saya baru tahu, Ustaz ternyata gitu. Iya, saya dulu saya sembunyikan, sekarang baru saya ria. Hati-hati, hati-hati. Ngeri. Ya. Kalau dari awal gugur sejak awal, kalau belakangan bisa gugur belakangan. Ini ria. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu qala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian yaitu para sahabat adalah syirik kecil. Ditanya apa syirik kecil, kata Nabi, ar-riya, yaitu beramal soleh diperlihatkan untuk dipuji atau disanjung. Termasuk dalamnya sum'ah. Sum'ah adalah memperdengarkan. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW ketika sahabat sedang berkumpul ngobrol tentang Dajjal, maka Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masjid Dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu amalan suatu perbuatan atau fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, apa yang lebih ngeri daripada fitnah Dajjal? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajul ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan. Dia supaya dipuji, dia salat, dia bagus-bagus salatnya. Dia jadi imam, Allahu Akbar. Biasanya dia baca qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin nas. Tahu-tahu dia baca Allahu Akbar, tahu-tahu ada orang di belakang. Ini Pak Bupati nih. Akhirnya dia rubah jadi surat Al-Baqarah. Supaya dipuji oleh Pak Bupati. Kalau ganti Al-Baqarah, Pak Bupati dan batuk-batuk. Jadi dia sengaja, ya. Ketika dia pengajian, dia tahu ada pejabat hadir, dia tambah banyak gaya. Dalil-dalilnya keluar semua. Biasanya dalil cuma 1, 2, dalil 10 sekarang keluar. Supaya orang tahu. Dia sebut hadis dengan sanad-sanadnya. Supaya pejabatnya terpukau. Biasanya tidak begitu. Ini namanya dia menghiasi amal untuk dipuji. Ngeri atau tidak, Ibu? Ngeri. Hati-hati. Ngeri. Maka seorang jangan beramal soleh karena mencari pengakuan manusia. Ngapain cari pengakuan manusia? Ngakuin, apa faedahnya manusia ngakuin kita? Nggak ada faedahnya. Faedahnya itu kalau kita diakui oleh Allah. Satu dunia ngakuin kita, tapi kalau kita buruk di hadapan Allah nggak ada faedahnya. Satu dunia muji kita, kasih like semua, jempol tangan, jempol kaki semua. Satu dunia. Tapi kalau Allah tidak akui, percuma, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya.
Maka seorang berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan Rasulullah lebih khawatir daripada Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Adapun riya dan sum'ah muncul kapan-kapan saja. Seorang bisa tergoda untuk riya dan sum'ah kapan-kapan saja. Kapan-kapan saja. Saya ingatkan kepada yang ibu udah tua-tua itu jangan banyak cerita ya. Cerita dulu begini dulu. Khawatirnya riya. Kadang tidak riya, kadang-kadang sekedar untuk sharing atau untuk bersyukur kepada Allah karena perjuangan. Saya tahu ada yang seperti itu. Ya, tapi kalau bisa dia sembunyikan lebih baik. Tidak semua yang cerita kemudian riya, tapi rawan, potensi riya sangat besar. Makanya para sahabat dulu suka menyembunyikan amal soleh mereka. Taib. Di antara yang bisa menggugurkan amal adalah dzunubul khalawat. Dzunubul khalawat itu dosa yang dilakukan ketika bersendirian. Dosa-dosa yang dilakukan ketika bersendirian. Ibnu Majah meriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku benar-benar mengetahui suatu kaum dari umatku, mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama, yaitu silsilah pegunungan Tihama. Pahalanya banyak sekali, bergunung-gunung pahalanya, dan dihadirkan pada hari kiamat. Dia lihat pahalanya. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'alahu Allahu haba'an manthura. Allah fayaj'aluhu Allahu azza wa jalla haba'an manthura, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, itu gunung semuanya hancur, tidak ada nilainya. Qala Thauban berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, siapa mereka itu ya Rasulullah? Sifatkanlah mereka itu siapa? Jallihum lana, jelaskan kepada kami. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, jangan sampai kami termasuk orang-orang tersebut pada hari kiamat kelak, sementara kami tidak sadar. Qala ama innahum ikhwanukum min jildatikum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian, bahkan dari bangsa kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Dan mereka juga beribadah di malam hari seperti kalian. Walakinnahum aqwamun, akan tapi mereka itu ada kesalahannya apa? Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharamillah intahakuha. Tapi mereka kalau sudah bersendirian dengan maksiat mereka melanggarnya. Ini disebut dengan istilah para ulama dengan dzunubul khalawat, yaitu dosa yang dilakukan ketika bersendirian. Ini yang mengerikan. Oleh karenanya para ulama bahas apa maksud hadis ini? Karena siapa sih yang selamat dari dosa seperti ini? Namanya orang maksiat diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ya. Apakah setiap kita melakukan dosa tatkala bersendirian kemudian menggugurkan amal soleh kita? Maka dibahas oleh para ulama. Ada beberapa pendapat tadi mengatakan maksudnya orang munafik. Ya. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah, seperti dalam surat Al-Qur'an, yaitu mereka menyembunyi ketika di hadapan manusia mereka berlagak saleh, ketika di hadapan Allah bersendirian mereka ketahuan. Mereka orang munafik. Ada yang mengatakan mereka orang-orang yang riya. Orang yang riya selalu menampakkan amal saleh di depan orang, penampilan saleh, tapi kalau sendirian mereka selalu bermaksiat, bermaksiat. Ya. Ada yang mengatakan mereka ini adalah orang ketika bersendirian melakukan zina dengan keberanian, tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa takut. Karena Rasulullah mengatakan innahum kanu qaumun lakinnahum qaumun idza khalau, ketika mereka bersendirian mereka melakukan. Jadi kebiasaan mereka selalu demikian. Beda dengan orang yang sekali-sekali hawa nafsunya menguasainya. Lagi tengah jam 12 malam tiba-tiba nonton film Korea. Satu hari ini aja, besoknya udah enggak lagi ya. Namanya hawa nafsunya menguasai dia. Kemudian dia bertobat kepada ini berbeda. Yang dimaksud dengan hadis ini orang selalu demikian. Sehingga dia meremehkan apa, maksiat. Kalau orang enggak ada langsung dia maksiat. Orang enggak langsung maksiat. Entah dia minum khamar, entah dia narkoba, entah dia nonton yang tidak selalu demikian. Orang tidak ada, menunjukkan orang ini tidak benar. Dia melakukan maksiat dengan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa penyesalan. Maka orang seperti ini kalau sampai pada derajat ini, amal dia gugur.
Tapi intinya seorang berusaha kalau terjerumus dalam maksiat tatkala bersendirian segera bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ajma'al arifun anna dzunubal khalawat hiya aslul intikasat wa anna ta'ata sir hiya aslus sabat. Para orang-orang yang ahli ma'rifah bersepakat bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan dalam kesendirian itulah asal dari perubahan keterbalikan di kemudian hari. Artinya sekarang soleh nanti ternyata di ujungnya kok dia rusak. Biasanya dia rusak di ujungnya gara-gara dia selalu maksiat tatkala bersendirian. Ada sebabnya. Dan sebaliknya orang bisa tegar kokoh, ya. Kok tetap saja tulus, tetap saja istiqamah. Sebabnya kata Ibnu Qayyim adalah ta'atus sir, ketika dia sering bertaat kepada Allah dalam kesendiriannya, enggak ada yang tahu. Ini menyebabkan Allah menjaga dia. Makanya di antara sebab istiqamah adalah seorang berusaha untuk terbiasa melakukan amalan soleh yang orang lain tidak tahu. Itu menunjukkan dia memang cari muka sama Allah, bukan cari muka sama manusia. Tatkala itu maka Allah sambut cari mukanya, maka Allah jaga dia. Dia sedekah diam-diam, dia baca Quran diam-diam, dia sholat malam diam-diam, ya. Sehingga silaturahmi juga tidak pamer-pamer ke orang, ya. Baik sama istri juga tidak pamer-pamer ke orang. Ini baik sama istri, pamer sana-sana. Ayo, ajak istri kemana-mana, live. Waktu ngomelin istri tidak live. Baik sama istri, amal soleh bukan bapak-bapak? Amal soleh. Bukan untuk di live-live kan. Oleh karenanya, seorang berusaha untuk beramal soleh tidak diketahui orang. Sekali-sekali ditampakkan, sekedar untuk teladan sesekali. Kalau dia tidak perlu tampakkan, tinggal cerita saja tentang orang lain. Ngapain cerita dirinya? Ya, kalau bisa. Kalau sekali-sekali dia cerita memang perlu sesekali, bukan terus-terusan. Bukan terus-terusan. Karena potensi riya sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa jaga hatinya. Hati ini berubah-ubah. Sekarang ikhlas 5 menit kemudian bisa riya. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka seorang ketika beramal soleh dalam kesendirian, maka itu sebab dia istiqamah. Kata Suhnun, iyyaka an takuna aduwan li iblis fil alaniyah, sadiqan lahu fis sirr. Hati-hati jangan sampai kau sok jadi musuhnya iblis ketika di hadapan orang, tapi ketika sendirian jadi kawan dekat iblis. Tapi di antara maksiat yang bisa menggugurkan amal adalah ghibah. Apa ghibah, ya. Secara umum bukan cuma ghibah aja, secara umum kezaliman. Siapa berbuat zalim, maka dia akan bayar dengan amal soleh. Hati-hati. Jangan zalimi orang. Kalau zalimi orang kita bayar dia dengan apa? Amal soleh. Makanya saya bilang pastikan kalau ada masalah kita yang terzalimi, pastikan. Kalau kita yang terzalimi aman. Hak kita enggak kembali di dunia, lebih baik dikembalikan di akhirat. Di dunia kita, misalnya uang kita hilang 100 juta, dia ambil oleh orang. Kita minta-minta enggak dikasih. Secara hasrat pinginnya dikembalikan sekarang, tapi hakikatnya lebih baik dikembalikan di akhirat. Karena kalau kita dikembalikan 100 juta di dunia, ini paling apa? Buat makan, buat jajan, buat jalan-jalan, buat beli macam-macam, selesai habis. Tapi kalau 100 juta ini kembali di akhirat dalam bentuk pahala, luar biasa. Atau dosa kita store sama dia. Maka memang benar bahwasanya kalau dizalimi itu mengenaskan, menyedihkan, tapi kalau secara perhitungan lebih baik di akhirat kita ambil hak kita daripada di dunia. Karena kita lagi butuh di akhirat. Dunia kita enggak begitu butuh. 100 juta enggak ada, kita masih bisa makan pecel lele, masih bisa makan tempe goreng, masih bisa gemuk alhamdulillah. Tanpa 100 juta tersebut. Tapi kalau di akhirat kita butuh pahala. Butuh atau tidak? Butuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi", siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, dia punya kezaliman kepada saudaranya. Min irdihi aw syai', gara-gara dia menjatuhkan harga diri saudaranya atau suatu apapun. Baik terkait dengan darah, terkait dengan harta, karena kezaliman kembali kepada 3 hal. Terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Makanya Rasulullah mengatakan ketika di Haji Wada, ya,
apa namanya ini apa namanya dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya dima'akum, inna dima'akum, darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haram, tidak boleh dilanggar. Di sini Rasulullah SAW sebutkan man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdhi aw syai'. Siapa yang mendolimi saudaranya gara-gara terkait dengan harga diri. Karena kalau mendolimi orang terkait dengan jiwa atau harta biasanya orang sadar. Dia ngerti, tapi kalau dia mendolimi orang terkait harga diri, dia tidak ngeh biasanya. Dia nganggap enteng, dia ternyata gibah. Dia anggap enteng. Maka kata Nabi SAW, "Falyatahallalhu minhul yaum." Maka hendaknya dia minta dihalalkan kepada saudaranya hari ini juga. Dia minta dihalalkan. Kalau dia punya kezaliman, datang minta maaf. Datang minta maaf, kasih hadiah, kasih apa. Sampai kata Syekh Utsaimin, kalau kau gibah orang, datang sama dia. Kalau ketahuan kau telah gibah sama dia, datang. Saya minta maaf, saya pernah gibah kamu, saya tahu ya. Bisakah maafkan saya? Oh enggak bisa. Ya sudah, saya kasih kau uang 5 juta, mau enggak? Kalau dia mau, kasih aja. Benar. Daripada repot di akhirat. Jangan-jangan gibah dia bisa menggugurkan entah pahala haji kita, pahala umroh kita, sayang. Kalau perhitungan umroh sekarang 25 juta, 5 juta mending kasih 5 juta daripada pahala umroh hilang. Benar atau tidak? Benar ya. Kalau bisa kasih duit, kasih. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hari kiamat tidak ada dinar, tidak dirham. Kita dibangkitkan dalam kondisi ya, hufatan uratan gurlan buhman. Tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, buhman, tidak ada yang kita bawa. Sebagaimana kita lahir tidak bawa apa-apa, kita meninggal juga tidak bawa apa-apa. Membayar pakai apa? Kalau dunia masih bisa bayar dinar dirham. Kata Nabi, aturannya bagaimana kalau kita zalimi orang? In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh, maka harus bayar ke orang tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya, dia bayar. Ngeri. Wa in lam takun lahu hasanat. Kalau ternyata dia tidak punya kebaikan atau dia sudah bayar ternyata sudah habis kebaikannya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi, maka dosa-dosa kawannya tersebut diambil, dia yang pikul. Ngeri, ini kezaliman apapun. Apa kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala? Wa innal abda la ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amsalil jibal. Sungguh seorang hamba datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Dia dapati lisannya telah hancurkan seluruh pahala-pahala tersebut. Wa ya'ti bi sayyi'atin amsalil jibal. Sebaliknya dia datang membawa dosa-dosa sebesar gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha min kathrati dzikrillah. Ternyata lisannya menghancurkan dosa-dosa sebesar gunung tersebut karena sering berzikir kepada Allah. Al-Ghazali menyebutkan ibarat orang tukang ghibah itu ibarat apa? Dia bangun istana besar, kemudian dia bom istana tersebut, hancurin satu-satu. Ghibah ini, maka berguguranlah istana tersebut. Istana pahala. Maka seorang jangan gugurkan pahalanya dengan berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Makanya Rasulullah pernah berkata, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut itu apa? Punya harta terus hilang. Itu Rasulullah kasih gambaran. Tahukah kalian apa itu orang bangkrut? Sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirham wala dinar wala mata." Orang bangkrut itu adalah orang yang kalau di kalangan kami ya Rasulullah tidak punya dinar, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya aset. Kata Rasulullah, "Al-muflisu min ummati." Adapun orang bangkrut dari umatku, bukan dari agama lain, dari umatku, umat Islam. "Man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa sadaqah." Hari kiamat dia datang bawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata dia pernah caci maki si fulan. Dia merendahkan si fulan. Ya. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa qadhafa hadza, dia pernah nuduh tidak benar kepada si fulan. Ya. Maka datanglah si ini ambil pahalanya. Wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Kalau ternyata pahalanya sudah habis sebelum dia bayar dosa-dosanya kepada orang yang dia zalimi, ukhidat min sayyiatihim, maka dosa-dosa mereka diambil, faturihat alaihi, kemudian dipikulkan kepada dia, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Alhamdulillah. Ini gara-gara
zalim. Hati-hati. Lisan tu jaga. Jangan asal nyerocos. Ya. Ya. Dan di antara lisan adalah komentar. Hati-hati. Komentar sama dengan lisan. Komentar di grup, komentar di medsos. Hati-hati. Pahala salat hilang, pahala zakat hilang, pahala sedekah hilang. Padahal itu amal-amal soleh yang dibawa masuk surga, tapi gara-gara lisannya tidak dia jaga. Maka jangan zalimi orang lain. Perhatikan ya, hidup ini jangan zalim. Dan potensi zalim biasanya kepada orang yang di bawah kita. Hati-hati zalim sama pembantu. Hati-hati zalim sama pegawai. Hati-hati zalim sama orang dekat tetangga. Hati-hati zalim sama istri. Bapak, hati-hati. Hati-hati zalim sama siapa? Istri, hati-hati. Semakin banyak istri harus semakin waspada. Jangan zalim, hati-hati, ngeri. Ibu-ibu hati-hati jangan zalim sama suami, hati-hati. Ini ibu-ibu nih zalim sama suami. Hak suami apa? Ya. Apa hak suami ibu-ibu? Coba sebutin. Enggak tahu. Tahu tapi pura-pura enggak tahu. Kalau hak suami tidak dinunaikan berarti zalim. Jangan bilang, "Ustaz, suamiku pemaaf." Sekarang pemaaf. Di akhirat dia ingin dapat bidadari. Emang dia maafkan anti? Belum tentu. Maka jangan zalim. Karena kalau kita zalim, pahala kita habis. Kita transfer sama orang yang kita zalimi. Dan suatu yang mengenaskan, biasanya orang kita gibah itu orang kita tidak suka, ya enggak? Apa kita gibah orang kita sukai? Enggak, kita gibah orang kita benci. Ternyata orang kita benci tersebut nyedot pahala kita. Menjengkelkan atau tidak? Menjengkelkan. Makanya datang seorang dikatakan kepada seorang ulama, orang bilang, "Saya dengar kau telah menggibah saya." Kata orang ulama ini, "Ngapain saya gibah kau? Rugi. Kalau saya mau gibah, saya gibah bapak dan ibu saya. Mereka yang berdua berhak mengambil pahala saya. Ente ngapain?" Rugi. Taib. Di antara yang menyebabkan pahala jadi gugur adalah hasad. Datang dalam sebagian riwayat, meskipun riwayat ini hadisnya diperselisihkan, tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Waspadalah kalian dari hasad. Sungguhnya hasad itu memakan pahala-pahala seperti api memakan kayu yang dibakar. Kita kalau ada api kita bakar, ada kayu kita bakar, cepat enggak kayu tersebut terbakar? Cepat, apinya menyala, makan. Nah, kira-kira hasad seperti itu, memakan pahala kita begitu banyak, cepat. Maka kalau dalam kita hasad, kita harus lawan, jangan hasad. Kalau hasad kita puji orang kita hasati. Kalau hasad kita bilang, ngapain saya protes sama keputusan Allah? Ngapain saya hasad kepada nikmat yang Allah berikan pada dia? Belum tentu bisa saya syukuri. Antum lihat orang punya mobil, misalnya mobil Lexus. Antum mobilnya apa? Mobil Wuling. Tentu beda harganya ya. Jangan hasad. Antum kalau mobil Wuling mungkin dihisap Allah masih bisa jawab. Lexus belum tentu. Benar enggak? Belum tentu. Antum kira syukuri nikmat itu gampang, syukuri nikmat itu tidak gampang. Dia punya rumah misalnya kecil, atau orang punya rumah sampai luas. Belum tentu antum bisa syukuri. Dia urusannya dengan Allah. Antum jangan hasad sama dia. Ada dai yang hadir cuma sedikit. Yang satu dai hadirnya ribuan banyak. Jangan dia hasad. Yang dai yang hadirnya ribuan hatinya belum tentu bisa ikhlas. Berat dia menghadapi apa? Fitnah popularitas. Berat dia menghadapi fitnah dunia. Berat dia menghadapi fitnah wanita. Ente wanita enggak ada, dunia enggak ada. Yang hadir cuma sedikit. Miskin. Ente hasad sama dia, belum tentu kalau anda dalam posisi seperti dia bisa bersyukur kepada Allah. Maka hasad itu sebenarnya hakikatnya protes kepada keputusan Allah. Oleh karenanya, orang yang hasad itu sebenarnya siapa yang dia zalimi? Yang dia zalimi pertama dirinya sendiri. Dia menyakiti hatinya. Karena dia apa? Hasad. Kita, alhamdulillah, apa yang Allah kasih kita syukuri. Yang sekarang aja belum tentu bisa kita syukuri, apalagi kalau berlebihan daripada ini. Kapan Allah kasih tambahan, kita bersyukur lagi. Taib. Di antara tadi yang menggugurkan pahala, ya,
meninggalkan salat asar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluh." Siapa yang melakukan salat asar maka telah gugur amalnya, ya. Di antara yang menggugurkan pahala adalah tadi riba. Tadi sudah disebutkan perkataan Aisyah. Sampaikan kepada si fulan, "Innahu qad abtala jihadahu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatub." Dia melakukan riba, maka dia telah menggugurkan dosa pahala jihadnya kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menggugurkan pahala adalah bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah tanpa ilmu. Ceritanya ada dua orang saling bersaudara atau saling berteman dari Bani Israel. Yang satu tukang maksiat, yang satu orang soleh. Maka orang soleh ini terus menegur tukang maksiat. Dia mengatakan, "Ya fulan, aksir. Wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu." Si fulan temannya ini tidak peduli maksiat lagi. Suatu hari ketemu lagi maksiat lagi, dia tegur lagi, "Ya fulan, aksir. Wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu." Waktu lain lagi dia maksiat lagi, lebih parah lagi. Akhirnya si orang ini marah. Dia mengatakan, "Ya fulan, aksir. Wahai fulan, berhentilah." Yang ditegur juga merasa terganggu, ditegur terus. Maka dia ngomong, dia mengatakan, "Da'ni wa rabbi," atau "Khallini wa rabbi." Biarkan aku dengan Tuhanku, ngapain kau sibuk-sibuk negur aku? "Abu ista alayya raqiba," emang kau diutus untuk ngawasin aku? Jadi ini jawaban juga menjengkelkan sebenarnya. Ente ngapain ngetegur-tegur saya? Emang ente ditugaskan, sudah ada malaikat raqib atid, ngapain ente ngurusin saya? Gampangannya begitu. Maka orang ini emosi ketika ditegur demikian. Dia emosi ketika dia bilang, "Emang biarin urusan saya dengan Tuhan, ngapain urusan saya terus? Emang kau diutus Allah untuk menjadi pengawasku?" Ini perkataan salah, ya. Tapi orang ini akhirnya emosi, dia mengatakan, "La yaghfirullahu lakak. La yaghfirullahu lak." Allah tidak akan ampuni engkau. Kata dia, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan ampuni engkau. Dia mengikuti perasaan dia. Menurut dia orang seperti ini, yang ditegur jawabnya seperti ini, tidak bakalan diampuni. Maka Allah wafatkan mereka berdua. Allah berkata, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani-berani bersumpah dengan namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Dia telah bersumpah mendahului siapa? Allah. Seakan-akan rahmat Allah sempit. Seakan-akan Allah tidak akan mengampuni orang pelaku maksiat. Kata Allah, "Wa qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak." Aku telah ampuni orang tersebut dan aku gugurkan amalanmu. Orang ini amalnya gugur gara-gara berani nekat bersumpah mendahului siapa? Allah. Membatasi rahmat Allah yang luas. Dia bilang, Allah tidak akan ampuni kamu. Gara-gara kamu begini-begini tidak akan diampuni, maka dia yang justru masuk neraka. Kata Abu Hurairah, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrahu." Dia telah mengucapkan satu kata yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Hati-hati. Jadi ngomong itu jangan sembarang. Ya. Makanya hati-hati kalau sama saudara, sama keluarga kita, "Kamu itu enggak bakalan dapat hidayah." Waduh, ngeri seperti itu. Ini kan mendahului siapa? Allah. Kalau kita bilang sepertinya sulit, tapi Allahu a'lam, itu boleh. Kalau seperti dia kayaknya sulit dapat hidayah. Tapi ya Allah yang lebih tahu. Tapi kalau enggak bakalan orang itu mendahului Allah namanya. Orang ini enggak bakalan insaf. Misalnya, ini kan mendahului Allah. Tidak bakalan masuk surga, tidak bakalan ini, tidak mungkin diampuni. Ini ngeri. Apalagi bersumpah, ini mendahului Allah, ini bisa menggugurkan pahala karena lancang kalau bahasa kita. Apa namanya? Lancang atas nama Allah. Enggak boleh. Gara-gara emosional akhirnya mengatakan demikian. Taib, di antara mungkin yang terakhir membatalkan pahala adalah alman wal adha setelah bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," dalam surat Al-Baqarah 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Orang yang seperti ini seperti orang riya. Kata Allah, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Seperti orang berinfak tapi riya. Jadi orang yang sedekah ikhlas tapi dia ungkit-ungkit dan menyakiti, maka seperti orang yang riya. Orang yang riya amalnya gugur enggak? Gugur. Maka orang bersedekah ikhlas tapi nyakiti dan ngungkit juga pahalanya gugur. Dan nyakiti tersebut, ngungkit tersebut tidak harus langsung, bisa jadi belakangan. Bisa jadi belakangan. Apa itu ngungkit? Ngungkit saya kan yang kasih kau begini, saya kan yang beginikan kamu, saya kan. Ini namanya ngungkit.
sehingga menyakiti hati orang yang disedekahi. Maka ketika itu sedekah dia gugur. Itu namanya ungkit-ungkit. Merasa saya gini. Mungkin dia cerita kepada orang lain, oh saya yang bantu dia. Akhirnya sampai ke orang tersebut. Orang tersebut merasa terhina enggak? Terhina. Itu namanya ungkit-ungkit. Bisa langsung ke depan dia, bisa langsung melalui orang lain, akhirnya sampai kepada orang tersebut. Hati-hati. Hati-hati, jaga sedekah kita. Terkadang Allah menguji kita dengan orang yang kita bantu ternyata berbuat buruk sama kita. Jaga diri, jaga. Enggak usah kita ungkit-ungkit. Sebagian ulama membolehkan kalau kita dalam rangka nasihati dia. Bukan untuk mentang-mentang di hadapan dia, enggak. Misalnya dia nyakiti kita, dia enggak, kita bilangnya akhi, saya tidak seperti yang kau duga. Jangan kau duga saya suudzon sama kamu, jangan duga saya ini benci sama kamu. Bukankah dulu saya yang membantu kamu pertama kali? Nah, seperti ini sebenarnya membolehkan, tapi saya tidak anjurkan. Tadi kita ungkit dalam rangka bukan untuk menyakiti hatinya, tapi untuk apa? Mengingatkan atau menepis tuduhan yang dia tuduhan kepada kita. Seperti ini mudah-mudahan boleh. Sampai kata para ulama sebenarnya mengatakan boleh kalau suami sama istri, boleh. Karena istri sering lupa. Boleh. Bukan dalam rangka menyakiti hatinya, tapi untuk mengingatkan dia agar dia tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Sebagaimana orang tua kepada anak juga boleh. Bahkan bukan orang tua yang negur, Allah langsung yang ungkit-ungkit dalam Al-Quran. Bagaimana peran ibu yang sering dilupakan oleh seorang anak. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung dalam kondisi susah, melahirkan dalam kondisi susah. Kelemahan yang bertumpuk-tumpuk, bertambah-tambah. Ya, wa fisaluhu fi amain, menyusunya selama 2 tahun, menggendongnya. Ini semua anak lupa. Allah langsung sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau bisa tidak diungkit lebih baik. Tapi kalau diungkit untuk menyakiti hati, itu langsung gugur. Saya ulangi ya. Jangan kita ungkit-ungkit. Kalau terpaksa untuk mengungkit, kalau terpaksa, itu bukan dalam rangka menyakiti hatinya, tapi untuk apa? Menegurnya atau menasihatinya. Tapi kalau bisa tidak ungkit lebih baik. Kita berbuat sama orang 10 tahun, kemudian dia khianat, ya sudah, biarin aja. Tidak usah kita bilang, saya 10 tahun bantu kau sekarang. Tidak usah. Khawatir pahala sedekah kita gugur. Sebagian ulama kalau tidak salah Al-Qurtubi rahimahullah, dalam tafsirnya, dia menyebut tentang pahala berlipat ganda. Ketika dia masih ayat tentang pahala sedekah bisa berlipat ganda, dia mengatakan, dalam hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang bersedekah dengan harta yang halal, meskipun hanya sepenggal korma, maka Allah terima dengan tangannya, lantas Allah kembangkan pahala tersebut menjadi besar. Kama yurabbi ahadum fuluwahu, sebagaimana seorang dari kalian ngurusi kudanya. Orang Arab dahulu kalau sama kuda dia perhatian, lebih daripada onta. Kalau onta dibiarin saja bisa hidup, taruh di rumput mah. Tapi kalau kuda supaya harus dipelihara, dirawat dan dia harus dilatih supaya dia bisa lari cepat, maka dilatih perhatian. Kata Nabi, Allah akan perhatian pahala sedekah orang yang meskipun sedekah 1 butir korma tapi dari harta yang halal. Allah pelihara sedekah tersebut, pahalanya menjadi besar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia alman wal adha, maka selesai. Maka tidak lagi dipelihara oleh siapa? Allah. Ini tafsiran sebagian ulama. Taib alman mungkin al-adha menyakiti seperti gini. Kau itu makanya jangan blow on ini. Jadi orang kok on. Misalnya, itu namanya kasih tapi apanya? Nyakiti. Ente bahlul ini. Ngapain minta-minta terus? Sampai kapan jadi bos? Kamu itu gimana? Itu namanya nyakiti. Kata Allah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Mending kau enggak kasih tapi ngomong baik, aduh saya enggak ada duit, daripada kau kasih tapi ngomong yang menyakiti. Ini juga menggugurkan apa? Pahala sedekah. Taib, demikian saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya ada pembatal yang lain seperti bid'ah, namanya bid'ah membatalkan amal sejak awal. Sebagaimana riya membatalkan amal sejak awal ya. Dan bid'ah banyak sekali jenisnya ya. Adapun sisanya tadi sudah kita singgung ya. Kekufuran juga banyak jenisnya, ini juga membatalkan amal. Maka seorang berusaha menghindar dari semua penggugur amal solehnya agar dia ketika di hari kiamat kelak mendapati pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.